Saya rasa untuk pembelajaran karakter di moda daring ini bisa dibentuk ya. Jadi baik dari kegiatan sehari-hari waktu daring atau dari penguatan materi misalnya. Salam sehat semuanya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan masa pandemi adalah kelas daring. Nah, berbagai ragam persepsi terkait dengan kegiatan pelaksanaan daring ini. Beberapa mengatakan bahwa, wah, kegiatan daring ini sebuah inovasi sehingga pencapaian tujuan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan baik. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa kelas daring itu ada beberapa isu yang harus segera diselesaikan. Kemudian apakah kelas daring itu juga bisa menjamin proses pembelajaran yang berkualitas? Pada siang ini, saya memiliki tamu yang memiliki pengalaman malang melintang di distance learning. Dia mempunyai pengalaman MOOC, Massive Open Online Course, dan juga mengajar di China, tepatnya di Hebei Foreign Studies University, China. Saat ini saya dengan bangga dan senang sekali memperkenalkan beliau kepada Anda semua. Selamat siang, Mbak Niki Ragatantri. Selamat Apa kabar, Mbak? siang. Baik, baik. Bapak sehat? Sehat-sehat, Mbak Niki. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk interview pada siang hari ini ya. Oke, baik. Mbak Niki, langsung saja saya mengarah pada pertanyaannya ya. Ya, baik. Oke, Mbak Niki. Tidak sedikit ternyata yang mengatakan, oke, kelas daring ya diselenggarakan. Tapi kira-kira apakah kelas daring itu bisa menjamin sebuah proses kegiatan pendidikan yang berkualitas ya? Silahkan Mbak Niki. Buat saya sih, kalau dilihat dari daring saja, itu tidak bisa 100% ya, dia berkualitas atau tidak begitu. Jadi harus ada baik daring maupun tatap muka itu dilakukan begitu. Karena kalau 100% daring, kita tidak maksudnya tidak ada juga kualitas 100% kualitas pendidikan itu menjadi baik. Itu awalnya begitu ya, fondasinya. Tapi kan saat ini ada pandemik ya. Jadi saya rasa bagaimana caranya kita bersama-sama untuk membuat daring itu kualitas yang baik di pendidikan saat ini gitu. Itu bisa menambah kualitas pendidikan di suatu institusi begitu. Kenapa? Karena memang di pembelajaran daring mahasiswa atau pembelajar itu dia lebih punya kontrol begitu terhadap ritme belajarnya sendiri. Jadi dari daring itu pun sebenarnya bisa menjadi wadah atau motor bagi pembelajar itu untuk kenal dengan learning style-nya masing-masing sehingga dia lebih bertanggung jawab gitu terhadap pengalaman belajar mereka sendiri. Lalu di dalam daring juga mahasiswa atau pembelajar itu bisa bebas ya mengakses sumber belajar sesuai dengan learning style mereka, cara belajar mereka. Ada yang lewat video atau lewat membaca dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi saya rasa ada positif atau lebih banyak positifnya dalam pembelajaran daring di suatu sekolah atau institusi seperti itu. Oke, tadi sudah disebutkan sumber-sumber pembelajaran ya. Oke. Nah, kelas daring itu sebetulnya kan seperti Mbak Niki katakan tadi, ada penyampaian input pembelajaran kan dari pihak fasilitator atau guru, jadi tidak semata-mata guru memberikan tugas, tapi ada sebuah input yang harus disampaikan kepada mahasiswa atau siswa gitu ya. Kira-kira input pendidikan atau seperti apakah ya yang bisa diberikan guru kepada siswanya? Saya rasa input pengajaran itu apa saja bisa masuk ya Pak ya. Kecuali hal-hal yang berbau praktek langsung ya. Contoh misalnya praktek memasak begitu ya, praktek kedokteran atau praktek kesenian gitu dan lain sebagainya ini agak sulit dan membutuhkan pertemuan tatap muka. Kalaupun misalnya diminta untuk daring, teknologi untuk praktek ini saya rasa belum sampai masuk ke Indonesia
gitu. Namun kalau input untuk pembelajaran bahasa, saya rasa masih bisa didaringkan. Jadi selain itu kembali lagi ke taksonomi pembelajaran ya, seperti aspek pengetahuan dan aspek pemahaman itu saya rasa bisa didaringkan. Gitu. Oke. Model inputnya kira-kira apa saja ya, Mbak Niki? Misalkan model sumber pembelajaran seperti apa? Misalkan teks kah, film kah, atau website kah? Kira-kira seperti apa yang cocok sekarang ini? Kembali lagi ya Pak ya, itu kalau mengenai inputnya itu tidak bisa secara spesifik, kan harus kembali lagi ke tujuan pembelajarannya, apa yang ingin dicapai. Input untuk pembelajaran listening dan input untuk pembelajaran writing berbeda-beda. Begitu. Jadi apa namanya? Kalau listening mungkin akan lebih banyak siswa mendengarkan audio yang entah itu berupa film atau koleksi MP3 dari gurunya begitu. Tapi kalau writing kan uh, moda atau namanya aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan materi kan berbeda juga jika dibandingkan dengan listening begitu. Jadi tidak bisa apa namanya, apa sih yang paling bagus, nah itu harus disesuaikan lagi ke tujuan pembelajarannya gitu. Oke, jadi tujuan pembelajaran itu akhirnya menentukan model input yang disampaikan ya Mbak Niki ya. Oke, ini bagaimana dengan film Mbak Niki? Banyak mengatakan bahwa film itu sangat cocok untuk disampaikan sebagai input karena dengan film katanya siswa bisa merasakan langsung itu loh guru saya ngajar. Gimana Mbak Niki? Film ya, maksudnya seperti video ya, video dari guru begitu ya. Kalau misalnya video yang menampakkan gurunya itu saya rasa juga bagus ya, maksudnya dalam artian itu untuk menimbulkan interaksi. Jadi kan ini nanti bedanya kan di delivery sinkronus atau asinkronus ya kan. Kalau asinkronus kan siswa bisa saja karena dia berbasis teks, jadi tidak bisa melihat tutor atau fasilitatornya, pengajarnya ya, sehingga itu jadi interaksinya berkurang gitu, ada apa barrier antara pengajar dengan murid. Nah, oleh sebab itu perlu ditampakkan istilahnya pengajarnya itu lewat sinkronus seperti itu misalnya. Jadi saya rasa apa ya, appearance dari pengajar itu juga perlu dilakukan di dalam pengajaran online, karena itu juga salah satu cara untuk menimbulkan interaksi di pembelajaran daring gitu. Waduh, ini kata kuncinya jadinya interaksi gitu ya Mbak ya. Karena dengan interaksi itu kan menunjukkan esensi manusia itu sendiri kan. Karena manusia itu pada dasarnya makhluk sosial dan kebutuhan interaksi itu harus terfasilitasi di dalam kegiatan pembelajaran online. Ya gitu ya Mbak ya. Kira-kira interaksi yang seperti apa yang baik? Nah, ini kembali lagi ke metode penyampaiannya, Pak. Jadi kalau di pembelajaran daring, sekali lagi di sinkronus dan asinkronus itu interaksinya berbeda. Jadi kalau di sinkronus ini karena dia lebih dekat ke tatap muka, jadi interaksinya enak. Maksudnya saya sebagai pengajar bisa dapat umpan balik dari murid, dan saya juga bisa mengontari murid di saat yang bersamaan. Jadi kalaupun ada delay mungkin 5 detik atau 10 detik begitu ya. Nah, selain itu di sinkronus para senternya juga bisa pakai aplikasi presentasi interaktif ya, misalnya bentuk Mentimeter atau Padlet atau apa namanya, bisa memanfaatkan fitur yang ada di sinkronus itu. Aplikasinya apa, misalnya di Zoom itu ada tombol apa raise hand lalu dibuat game dan lain sebagainya, itu bisa Pak. Nah tapi kalau asinkronus ini berbeda, sekali lagi karena asinkronus ini berbasis teks, maka komunikasinya itu verbal, teks semua gitu. Jadi kita di sini kehilangan komunikasi dalam bentuk non verbal, misalnya kontak mata, ya ekspresi wajah, gerak-gerik ya, postur tubuh itu kita tidak bisa lihat. Oleh sebab itu kalau misalnya ada guru tertarik untuk mengajar secara asinkronus, itu interaksinya cukup dengan komitmen, Pak. Jadi maksudnya adalah komitmen dari pengajar. Kalau pengajar memberikan tugas ya, entah bentuk kuis, diskusi atau project, itu pengajar harus berkomitmen untuk memberikan feedback. Karena kalau tidak ada feedback, ya maka
pembelajar itu akan merasa kehilangan gitu, lost contact. Jadi kalau sudah merasa kehilangan, kita sebagai pengajar tidak tahu apakah dia mau belajar meneruskan atau tidak. Nah itu yang di asinkronus. Jadi memang ya itu tadi komitmen dari pengajar untuk memberikan feedback. Komitmen dari pengajar. Betul sekali. Jadi pengajar itu betul-betul memastikan bahwa interaksi begitu ya diwujudkan melalui kesediaan dia memperhatikan siswanya, bagaimana memberikan feedback itu, karena feedback itu merepresentasikan kehadiran dirinya. Betul, betul. Gitu ya. Oke. Nah, Mbak Niki, ini ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu harus dilatih dong berpikir kritis gitu kan selama belajar daring. Kira-kira bagaimana sih Mbak Niki untuk memancing siswa kita atau mahasiswa untuk berpikir kritis? Apakah itu bisa diwujudkan dengan pertanyaan yang disiapkan oleh fasilitator atau guru? Betul Pak, untuk berpikir kritis ini saya rasa berhubungan dengan pertanyaan yang hot itu ya Pak ya. Kalau saya pribadi, pertanyaan itu memang harus sengaja disiapkan oleh pengajar, gitu. Karena kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajar itu ya udah belajar semaunya gitu. Maksudnya tidak tahu apa yang akan diraih. Tapi kalau ada arahan dari pengajar, begitu ya, dengan memberikan pertanyaan yang dia bisa menimbulkan berpikir kritis itu akan lebih baik. Jadi misalnya kalau saya pribadi yang saya ambil dari pengalaman saya itu saya suka setelah kita belajar teori misalnya atau berlatih gitu ya, saya suka memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan fenomena di sekitar kita gitu. Jadi misalnya seperti semester yang ini ya kita tema belajarnya kan comparison and contrast writing. Nah, setelah kita belajar teori struktur esai, terus tenses dan sebagainya, saya berikan mereka tugas untuk menulis esai comparison and contrast itu yang berhubungan dengan beauty face app. Jadi tahu ya Bapak ya, di ponsel kita itu kan ada beauty face app ya. Jadi bagaimana kamera itu bisa langsung mempercantik si pemakai ponsel itu gitu. Nah itu menurut mereka gitu, apa sih comparison dan kontras penggunaan beauty face app itu coba tuliskan dalam esai begitu. Atau misalnya ketika attractive people dan average people ya itu applied for the same job itu is there any differences? Nah itu coba tuangkan dalam esai. Jadi yang seperti itu sih Pak yang saya coba apa ya menggali berpikir kritis dari mahasiswa itu atau pembelajar itu. Wah, ketika menggunakan app, aku kok tambah ganteng gitu ya. Jadi kemudian dirinya sendiri dianalisis ya. Dengan penampilan seperti itu ya Mbak Niki ya. Ya, maksudnya perlu atau tidak kita menggunakan beauty face app itu? Apakah cenderung ya apa kita mengelabui orang lain atau bagaimana, ada positif atau negatifnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Wah, keren sekali. Nah, itu tadi kan terkait dengan bagaimana memancing daya berpikir kritis. Nah, ini ada juga pertanyaan yang dititipkan ke saya Mbak Niki. Kira-kira apakah pembelajaran daring atau mengajar daring itu kita bisa nggak sebagai fasilitator untuk menjamin bahwa mereka juga kita bentuk karakternya? Saya rasa untuk pembelajaran karakter di moda daring ini bisa Pak ya, bisa dibentuk ya. Jadi baik dari apa namanya kegiatan sehari-hari waktu daring atau dari penguatan materi misalnya. Ya, jadi seperti tadi yang Pak Daniel sebutkan bahwa kedisiplinan itu bisa diterapkan dengan tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu dan kita berikan waktu atau jeda yang masuk akal juga gitu ya, mengetahui kondisi mahasiswa atau misalnya dari materinya misalnya. Jadi karakter apa sih yang ingin kita tanamkan di murid kita? Jadi kembali lagi ke goal-nya tadi. Misalnya karakter A, B, dan C. Nah, ini bisa ditayangkan dalam bentuk video atau teks bacaan atau film tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, ini saya rasa belajar daring ini tidak membatasi para pembelajar untuk belajar karakter, penguatan karakter. Terlebih dengan film ya, itu kan apalagi kalau film yang disuka oleh para pembelajar, misalnya film Korea dan sebagainya, itu mereka akan lebih engage di situ. Jadi intinya kembali lagi ke pembelajar, learning style-nya gitu.
Jadi Mbak Niki pernah juga menggunakan konten-konten drama Korea untuk mengajar mereka juga atau gimana Mbak Niki? Kalau drama Korea bukan, Mbak ya. Tapi kalau misalnya konten video atau news bentuk berita ya yang untuk pembelajar saya yang di Tiongkok itu jadi ada video berita tentang plastic surgery yang berbahasa Inggris ya Pak tentunya. Untuk mereka itu saya pernah berikan. Jadi lalu setelah mereka menonton video berita itu, apa yang bisa kalian gali dari isu plastic surgery di Tiongkok? Gitu. Apalagi isunya kan sudah anak kecil atau anak belia itu sudah plastic surgery itu bagaimana itu yang job. Dan selalu ada diskusi maksudnya di situ untuk penguatan karakter itu. Oke, jadi mereka karena dekat dengan pengalaman hidupnya dan mereka betul-betul bisa mengetahui, apa sih plastic surgery, karena memang itu lagi tren gitu ya. Jadi apa yang ada di pikiran mereka bisa dituangkan ke dalam berbagai ragam kegiatan gitu ya Mbak Niki ya. Ya betul. Oke. Baik Mbak Niki, rasa-rasanya ini saya mau menantikan nih kata-kata motivasi dari Mbak Niki. Baik, untuk kita nih, Bapak Ibu guru atau dosen yang sedang mendengarkan channel kita ini. Silakan Mbak Niki. Oke, kata-kata motivasinya itu jangan menyerah dan jangan pernah berhenti dalam kondisi apapun sebagai seorang pengajar, khususnya di masa pandemi ini, begitu karena tugas kita adalah mengantarkan pembelajar untuk meraih tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi semua untuk semangat ya untuk semua Bapak dan Ibu guru di sini, gitu. Dan itu bisa dilakukan melalui teknologi Mbak Niki ya, dengan kelas daring ya Mbak Niki ya. Dan tentunya ini harus juga kreatif gitu kan Mbak Niki ya. Dan terus semangat belajar itu jangan pernah pudar gitu. Oke. Baik Mbak Niki, saya rasa saya cukup mendapatkan banyak informasi dari Mbak Niki. Mudah-mudahan ini memberikan semacam penguatan buat kami semua dan kita semakin termotivasi. Sampai Sama-sama. jumpa Mbak Niki. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton film saya. Mudah-mudahan film ini memberikan motivasi dan semangat buat kita semua. Oke, jangan lupa subscribe channel saya dan saya akan update film lain yang menarik. Terima kasih, sampai ketemu.